Ustadz Jundi Imam Syuhada LCMIRK. Assalamualaikum Ustadz, selamat datang dan selamat bergabung. Ada ya Ustadz Jundi ya, bergabung dengan kita ya. Oke, yang terhormat seluruh hadirin kajian Ramadan Talk yang insya Allah selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, yang kita pastinya haturkan puji dan syukur kehadirat Allah karena telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang mulia pada sore hari ini. Tetap bersama dengan saya dan Ustaz Juni. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang dengannya diturunkan Al-Quran sehingga kita mempunyai panduan hidup, dan dengan perjuangan serta jerih payah beliaulah kita bisa merasakan sebuah nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat Islam dan iman. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kembali lagi kepada seluruh hadirin di kajian Ramadan Talk yang kedua. Ya, tetap bersama dengan Tuan Guru Ustadz Jundi Imam Syuhada yang kebetulan pada hari ini kita punya tema yang sangat menarik, yaitu serial Tadabbur Al-Quran, Seni Menyikapi Hidup atau Knowing Yourself. Luar biasa sekali ya. Tema hari ini tentang menyikapi hidup. Nah, jujur kita sebagai manusia kadang belum mengenal diri kita sendiri secara utuh nih. Nah, namun sebelumnya kami ingin menginformasikan bahwa kajian berikut diselenggarakan oleh Masjid Diah Prakoso Sekolah Islam Al-Azhar Pati. Kami juga ingin menginformasikan bahwa kami membuka donasi dan infak bagi Bapak atau Ibu dan Ananda yang hadir di sini, bisa transfer ke nomor rekening BSI dengan nomor 7197646367 atas nama Masjid Diah Prakoso, atau melalui nomor rekening BNI 0066010024265669 atas nama Las Al-Azhar Pati. Mungkin host bisa menuliskan di kolom komentar supaya lebih mudah untuk dibaca ya, seperti itu. Selanjutnya kami ingin menginformasikan bahwa nanti di akhir sesi kita ada sesi tanya jawab bersama Ustadz Judi. Namun jika para hadirin ingin bertanya selama kajian juga tidak apa-apa, caranya dengan mengetikkan pertanyaannya langsung di kolom komentar ya, baru nanti di akhir saya akan membacakannya, seperti itu. Namun jika Pak, saya ingin bertanya langsung nih kepada Ustadz, boleh sekali, tetapi nanti di sesi tanya jawab ya bisa langsung raise hand, nanti host akan unmute atau membuka mikrofonnya dan bisa bercakap langsung dengan Ustadz Jundi, seperti itu ya. Oke, tidak perlu lama-lama, kita langsung saja kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah, acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, pastinya sudah tidak sabar ya. Ustadz Judi juga sudah siap. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana, sudah siap Ustadz? Waalaikumsalam Mas. Oke, karena Ustadz Judi juga sudah siap. Mari kita dengarkan kajian kita tentang apa tadi temanya? Tentang serial Tadabbur Al-Quran ya, kalau tidak salah, Seni Menyikapi Hidup. Oke, saya sudah tidak sabar nih secara pribadi Ustadz. Baik, kepada Ustadz Judi kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa barik ala habibina wa imamina wa qudwatina wa murabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal wa ma yuqarribuna ilaih bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, saya bahagia pada sore hari ini bisa jumpa kembali dengan para ustadzah, para Bapak Ibu semua memuliakan. Ada hal unik ketika membahas tentang konsep
tentang diri sendiri ya. Karenanya agar seimbang hidup kita, maka ada sebuah ayat yang saya sangat lumayan terkesan juga ya. Ketika Allah mengatakan ya sebentar ya, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar engkau tidak taksau putus asa ala ma fatakum, pada apa yang hilang darimu, pada apa yang gagal olehmu, pada apa yang tidak jadi engkau miliki. Ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, dan jangan pula engkau bergembira, terlalu gembira pada apa yang engkau dapatkan. Ini hal yang unik ya. Kenapa Allah menggabungkan antara likaila ta'sau. Saya pernah bilang ke para tuan guru semuanya saat kemarin di Pati ya, bahwasanya ada seorang teman saya menamai putrinya dengan nama Kaila. Orang bilang ini Kaila ini bukan bahasa Arab ya, padahal betul. Kaila adalah bahasa Arab. Teman saya ini ketika melahirkan anaknya dalam kondisi berhutang dan juga sesar, artinya dia menamai anak itu dengan kata-kata likaila tahzanu, bukan ta'sau tapi likaila tahzanu. Namanya kaila tahzanu, agar karena nama anak adalah doa, biar dia tahu bahwa andaikan nanti dunia menghimpitmu ataupun dunia nanti membohongimu, atau mungkin kamu merasa tidak nyaman di dunia ini, ingatlah namamu, bahwasanya kau bernama likaila tahzanu, jangan sampai engkau bersedih. Karenanya jamaah sekalian muliakan, kita perlu juga mentadaburi bahwasanya Allah itu mengungkapkan likaila ta'sau, atau jangan sampai agar engkau tidak putus asa, itu adalah bahasa akhirnya. Sebelumnya di surah atau di ayat-ayat awal Al-Quran, Allah juga mengabarkan bahwasanya likaila tahzanu, ini dia, likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Jangan, kalau kita membuka ilmu Al-Quran di awal Ali Imran, Allah mengatakan likaila tahzanu, agar engkau tidak bersedih, artinya jangan terlalu sering bersedih pada apa yang engkau gagal ataupun hilang. Wala ma asabakum, udah apapun yang terjadi pada hidupmu pun sama, jangan terlalu sedih. Maka di ujung Al-Quran, di ujung ayat ya, di ujung surah Al-Quran Al-Hadid, Allah kembali mengingatkan, tapi bukan dengan kata-kata tahzanu, sedih, tapi ta'sau, putus asa. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Uniknya adalah mengapa Allah menggabungkan dua ini. Artinya Allah ingin mengabarkan bahwasanya pada apa yang hilang jangan terlalu disedihi, apalagi sampai putus asa. Dan apapun hari ini rezeki yang datang, apapun itu, uangkah, duniakah, jangan terlalu bahagia, karena bahagia berlebihan yang membuat orang pada sombong itu nggak baik. Makanya yang namanya Allah itu memberikan bahagia itu hal-hal yang boleh ya, bahkan harus kita bahagia. Tapi uniknya Allah pun juga mengatakan dalam Al-Quran itu, Allah tidak suka pada orang yang bahagia. Pada surah Al-Qasas nih teman-teman semuanya, para saudara semuanya, kata-kata farah ya, kalau kita tolong saya ya diperhatikan ya, tentang al-farah, tafrahu. Al-farah atau farhun, dia bahagia. Di sini Allah mengatakan wala tafrahu bima atakum. Jangan terlalu bahagia dengan apa yang engkau dapatkan. Uniknya adalah ternyata juga ada. Kita itu Allah berikan rasa agar kita tuh ya namanya hidup ya bahagia, dinikmati Mas Dedi gitu ya. atau Mas Anjar Tapi ya, ke kantor jam 8:30 sudah sampai kantor. iya, mungkin bisa di-mute ya oleh MC-nya ya. Baik, saya kembali menyambung ya, bahwasanya bahagia itu
bagian dari syariat. Bahagia, saya ulangi, bagian itu bagian dari syariat. Uniknya adalah pada kata-kata al-farah juga Allah mencela orang yang bahagia. Ketika inna Qaruna kana min qaumi Musa fabaghu alaihim. Ini ketika kisah-kisah Qarun dalam Al-Qur'an dirangkai semuanya, diurutkan, Allah menyebutkan bahwasanya idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan bahagia, jangan senang, jangan suka, gembira. Karena Allah itu tidak suka pada orang-orang yang bahagia atau gembira. Artinya adalah bahagia atau gembira yang itu menjadikan seorang itu sombong, Allah nggak suka. Makanya kalau kita itu tadi ya, mengapa saya membuat sebuah fokus pada ayat ini, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Artinya adalah jamaah sekalian muliakan ya, jangan kita itu sedih sebagaimana dalam Ali Imran, atau mungkin naudzubillah kita putus asa dari Allah karena musibah yang datang, ataupun karena impian yang kita nggak sampai, atau mungkin karena ada dunia yang hilang dari kita, entah hilang orang, meninggal dunia, ataupun barang, ataupun uang, ataupun jabatan, semua hal yang hilang dari kita, jangan sampai kita berputus asa. Dan apapun yang datang kepada kita, jangan terlalu bahagia. Bahagia boleh, sewajarnya. Tapi kalau sampai bahagia itu membuat kita menjadi sombong, itu yang tidak boleh. Wala tafrahu bima atakum. Dan jangan sampai dan jangan berbangga, berbahagia pada apa yang datang. Karena saya kembali juga mengingatkan, dunia itu pergantian. Namanya dunia dia pergantian. Rumah yang hari ini ditinggali oleh orang tua akan berganti oleh anaknya. Uang yang hari ini bapak, ibu semua miliki akan berganti uang itu ke tangan penjual. Entah hari ini beli gorengan ya, atau beli cendol mungkin, atau beli yang lainnya. Tetap uang itu akan berganti kepada orang lain. Karenanya seni menyikapi hidup itu adalah kita balance. Saatnya sedih ya nggak terlalu putus asa, nggak terlalu nelongso, nggak terlalu melaknat keadaan, mencerca takdir, enggak. Tapi andaikan pula ada yang datang ke kita, entah rezeki, entah dunia, kita membuatnya sebagai sesuatu yang bahagia, tapi itu karena Allah, bukan karena kita sombong. Karenanya ketika membahas tentang tafsir dari ayat tadi itu, ayat-ayat likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, kata para ulama tafsir adalah ini sebagai dua baris atau dua garis. Apa itu dua garis? Yang pertama garis yang atas, yang kedua garis yang bawah. Kok gitu Mas Yuni? Iya. Kenapa begitu? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Kalau kita lagi jatuh, turun gitu, buatlah garis. Jangan sampai kita melewati garis ini sehingga kita putus asa. Artinya dia adalah sabar. Ketika kita jatuh, turun, terjun payung, entah dunia kita yang mengkhianati sebagainya, kita turun, maka sediakan garis, yaitu garis sabar, agar kita tidak melewati garis sabar nanti itu. Kalau sampai kita melewati garis sabar, maka kita bisa masuk dalam orang yang terlalu sedih, bahkan naudzubillah putus asa. Yang kedua garis yang atas, wala tafrahu bima atakum. Andai ada dunia yang datang, rezeki yang datang, kebahagiaan yang datang, kita membuat garis. Artinya ini adalah garis syukur kita. Jangan sampai kita melewati garis syukur ini. Kalau kita melewati garis syukur ini, maka kita bisa termasuk orang-orang yang membanggakan kebahagiaan itu menjadi sombong dan atas dunia kita. Bukankah kita semuanya paham tentang kisah Qarun? Ya kan? Kisah Qarun ini ketika kita urutkan rangkaiannya, sebelumnya ya, dia sampai mengatakan bahwasanya hadza min ilmin indi. Itu kalau dalam bahasa Al-Qur'annya. Qarun mengatakan sebenarnya harta, uang, pundi-pundi uang ini
semua kemewahan ini itu min indi, itu atas ilmuku, itu atas usahaku, bukan usaha kalian, bukan usahanya Allah. Ini kalau orang udah bahagia melewati batasnya, dia tidak membuat dua garis batasan. Karena kalau sampai dia dapat dunia, tembus garisnya tadi itu, dia akhirnya melewati batas. Jatuhlah ia ke dalam konsep atau ke dalam yang namanya sombong tadi itu. Karenanya tidak ada yang baik dari kebaikan atau rezeki yang membuat sombong. Saya ulangi, tidak ada kebaikan pada rezeki yang kita dapatkan jika itu membuat sombong. Dan akan ada sangat banyak kebaikan pada musibah, kesedihan yang bisa membuat kita bersyukur dan tidak jatuh kepada tahzanu ataupun naudzubillah kepada taksau. Makanya ya, saya kembali memberikan sebuah kesimpulan sebelum saya masuk ke dalam tanya jawab, bahwasanya ya Bapak Ibu, para ustadz ustadzah semuanya, Allah menggunakan diksi likaila ada dalam banyak hal. Tetapi yang konteksnya adalah pada musibah, dengan diksi likaila ada dua. Yang pertama pada Ali Imran, likaila tahzanu. Jangan kita itu sedih hati pada apa yang hilang dari kita dan pada apa yang hari ini kita terima dari rangkaian takdir-takdirnya. Ada hari ini orang-orang yang Allah takdirkan dengan banyak sedihnya. Nih kok saya dapat kerjaan numpuk sebagainya. Nih saya dapat kerjaan kok luar biasa berat-beratnya. Jangan bersedih. Atau alama fatakum. Nih saya punya sesuatu kok sekarang hilang ataupun rusak. Maka jangan sampai kita bersedih. Karena percayalah, Iwallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu tahu takarannya. Allah tahu standarnya kita seperti apa. Makanya Allah buat kita kehilangan, barangkali kalau kita nggak hilang itu kita sombong. Wala tafrahu bima atakum. Jangan terlalu bahagia dengan apa yang sekarang kita dapatkan. Wah, Masya Allah nih saya dapat gajian. Iya teman-teman semuanya. Ya. Kalau kita dapat gaji, kita ucapkan alhamdulillah. Atau rezeki kita dapat, kita ucapkan alhamdulillah. Karenanya alhamdulillah itu bagian dari garis syukur kita. Garis syukur kita. Kalau sampai ada hal-hal yang datang ke kita, kok itu kita berbangga sampai ke sombong, jangan salahkan Allah kalau nanti seketika Allah ambil itu. Ya, makanya ada hal konsep yang namanya nikmat yang berbalut kesedihan dan celaka yang berbalut kebahagiaan. Ini ada. Semua rezeki, semua kebahagiaan yang itu membuat kita semakin jauh dari Allah, itulah musibah. Tapi yang namanya suatu musibah, kok dia itu bisa membuat kita dekat dengan Allah, merasa lebih bersyukur, dia adalah kenikmatan. Makanya mending mana kira-kira? Mending dikit syukur atau banyak nggak syukur? Mending banyak tapi syukur. Kan gitu konsepnya kita kan. Mending banyak tapi syukur. Makanya hari teman-teman semuanya ya, para saudara semuanya, saya pernah suatu ketika itu ayat ini sangat-sangat membuat saya meresap hati saya ketika saya dulu kuliah. Saya kehilangan banyak hal ketika itu, dan saya pun ketika itu merasa saya adalah orang yang paling longso, saya orang yang paling sial di bumi ini. Padahal tidak. Andaikan rezeki itu Allah sama ratakan. Ini saya ulangi ya. Andaikan walau basatallahu rizqa ibadihi labaghu fil ard. Andaikan semua manusia itu takar rezekinya dibagi rata semuanya. Rezekinya Ustaz Lukman Hakim sama Mbak Ustazah Farah, Ustazah Jenny sama semua. Sama semua rezekinya. Kata Allah, labaghu fil ard. Kita pasti akan sombong. Kita pasti akan sombong. Karenanya, sebagai penutup, semoga rezeki yang hari ini kita dapatkan, kita tidak masuk ke dalam diksi atau orang-orang yang tafrahu bima atakum, orang yang sombong.
tapi rezeki yang datang itu bisa berbuah syukur. Dan adapun musibah ataupun semua yang hilang, likaila ta'su ala ma fatakum, atau likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum, andaikan ada yang hilang hari ini, maka kita membungkusnya dengan sabar. Karena sebaik-baik orang nanti di hari kiamat, nah ini saya berikan sebuah hadis ya. Ini hadisnya ada banyak nih. Ada yang dia dhaif, ada yang dia hasan, ada yang dia hampir ke sahih. Saya mengambil riwayat yang dia hasan ataupun sahih. Afdalun nas yaumal qiyamah al-hammadun. Suatu hari Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya, kepada semua santri-santrinya, yaitu para sahabat. Rasul mengatakan, afdalun nas, kata Rasulullah, yaumal qiyamah al-hammadun. Wahai para sahabat-sahabatku, para santriku, orang yang nanti di hari kiamat yang dia paling utama, memiliki kebahagiaan, memiliki keutamaan adalah al-hammadun. Akhirnya komplain nih para sahabat nih, ya Rasulullah, al-hammadun siapa al-hammadun? Rasul menjawab, al-hammadun adalah orang-orang yang mengucapkan alhamdulillah pada semua yang ia dapatkan dan pada apa yang ia hilang darinya. Unik ya. Jadi Mas, Mbak, saudara semuanya, ada orang-orang itu yang dia itu ketika ditimpa musibah, dia bilang naudzubillah atau innalillah, tapi yang pertama kali bukan itu. Yang pertama kali alhamdulillah, baru innalillah. Itu ada. Alhamdulillah wa innalillah. Itu ada. Itu ada. Karena memang dia mensyukuri, masih bersyukur pada nikmat yang tersisa dari dia. Itu diantara mengapa saya mengucapkan bahwasanya tadi menyampaikan hadis bahwasanya orang yang paling utama nanti di hari kiamat, ini kalau riwayat yang sahihnya ya, afdalun nasi yaumal qiyamah atau afdalul abdillahi ta'ala yaumal qiyamah alhammadun. Orang-orang yang paling mulia nanti di hari kiamat, di saat semuanya rugi merugi, saling mentransfer pahala, transfer dosa, ada orang yang dia sangat beruntung, yaitu alhammadun. Maka semoga kita semuanya bisa menjadi bagian dari salah satu alhammadun. Ya. Alhammadun, kita bisa bahagia alhamdulillah pada apa yang hilang dan pada apa yang datang. Mungkin cukup sekian dari saya pribadi. Kita bisa tanya jawab semuanya lebih ke diskusi ya. Karena saya masih terlalu sedikit ilmunya. Mungkin cukup sekian dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa sekali ya penjelasan Ustadz hari ini. Kita jadi semakin mengenal hidup kita nih, semakin mengenal. Oke, selanjutnya seperti yang tadi Ustadz Jundi sudah katakan bahwa kita akan masuk ke sesi tanya jawab Ustadz. Bagi hadirin yang ingin bertanya bisa langsung mengetik di kolom komentar atau bisa raise hand, nanti kemudian host akan membuka dan bisa bertanya langsung. Jika kurang puas nih bisa langsung diskusi tadi yang Ustadz bilang. Bisa langsung diskusi, bisa bertanya langsung juga bisa. Nah, di sini ada satu pertanyaan Ustadz sudah masuk di kolom komentar dari Pak Wahid. Konsep zuhud di masa sekarang apakah masih relevan Ustadz? Seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz Wahid atas pertanyaannya. Ini tentang konsep zuhud. Ini kalau merujuk kepada tadabbur hadis, jadi kalau dalam Al-Quran, kenapa ada ayat ini? Karena ada asbabun nuzul. Kalau dalam hadis dia ada asbabul wurud. Karenanya Rasul mengatakan izat fid dunya, yuhibbukan nas, kan? Itu kata Rasulullah SAW. Kamu kalau di dunia itu zuhudlah, nanti manusia akan suka. Kemudian ulama menurunkan kata-kata zuhud. Ini zuhud mesti, mohon maaf ya, mesti kiri, mesti bajunya compang-camping dulu, makannya ayam longso atau segon longso, baru dibilang zuhud gitu ya. Tidak. Kata para ulama, terutama Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali disebutkan, Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Abi Dunya, pengarang kitab
islahul mal. Yang ketiga Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. 3 Imam Ghazali, Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Ibnu anak, Abi bapak, dunia anak bapak dunia. Ini Ibnu Abi Dunya juga mengatakan bahwasanya zuhud itu bagaimana seorang itu tidak memasukkan dunia ke dalam hatinya. Andaikan ia memiliki dunia banyak, dia tidak sampai memasukkan ke dalam hatinya. Karenanya nih, misalkan ya, hari ini kita temukan, oh ini ada orang, nih kaya raya banget nih. Oh dia nggak zuhud, oh nggak, belum tentu juga. Siapa tahu dia zuhudnya dengan banyak sedekahnya dia yang kita nggak tahu. Ataupun dengan zuhudnya dia dengan nggak sombong ke orang lainnya. Nah, adapun konsep zuhud yang hari ini sering digembar-gemborkan, wajib hidupnya miskin, wajib hidupnya melarat, itu enggak juga. Sahabat mulia Abdurrahman bin Auf, orang terkaya di Madinah, yang kita bagi 3 ya, kita pernah tahu ya. 1 penduduk Madinah itu bagi 3. 1 orang yang dia kerja sama Abdurrahman bin Auf, yang kedua orang yang dihutangi sama beliau, yang ketiga orang yang disantuni sama beliau. 3 loh. Ini penduduk Madinah dibagi 3 nih. Kalau enggak orang yang bekerja sama beliau, orang yang dihutangi, yang ketiga nih orang yang disantuni. Itu suatu hari beliau sahabat Abdurrahman bin Auf itu, beliau memakai pakaian yang harganya hampir melebihi 500 dirham. Artinya mahal sekali Ustaz. Pakaiannya mahal sekali. Pakaiannya itu. Pakaiannya mahal sekali dan itu pakaian yang sangat mahal. Tapi apakah beliau nggak zuhud? Enggak. Beliau zuhud sekali. Artinya apa yang beliau berikan itu jauh lebih banyak. Makanya nih kalau kita ingin mengetahui tentang konsep zuhud kita hari ini, seberapakah zuhudnya kita hari ini, maka bisa ditakar dengan seberapa banyaknya dunia yang kita berikan untuk Islam. Entah itu zakatnya, sedekahnya, wakafnya, ketimbang untuk dunianya. Nah, itu. Kalau kita ingin menakar zuhud kita hari ini, kira-kira saya hari ini sudah masuk ke dalam golongan orang-orang yang zuhud atau tidak? Maka silahkan ditakar dengan seberapa banyak dunia yang sudah kita berikan untuk orang lain atau untuk Islam ketimbang dunia itu untuk kita sendiri. Ini yang bilang ya rahimahullah Syekh Syangkiti, guru saya di Madinah, ketika mengatakan tentang hadis tentang Rasul mengatakan, kamu kalau mau zuhud di dunia nanti manusia akan suka. Artinya kalau zuhud itu ya udah zuhud dengan apa yang kita miliki itu porsikan 2, 1 untuk dunia, 1 untuk akhirat. Tapi jangan sampai porsi kita untuk dunia jauh lebih banyak ketimbang porsi untuk dunia kita. Itu kata guru saya. Jadi orang kaya belum tentu dia nggak zuhud. Orang miskin pun belum tentu dia zuhud. Nah itu tuh. Orang yang kaya belum tentu dia nggak zuhud. Dan orang miskin belum tentu dia zuhud. Siapa tahu orang miskin itu dia hatinya pun dengki sebagainya. Tapi juga bisa orang yang miskin dia lebih menerima keadaan, menerima takdirnya, itu zuhud tuh. Orang kaya kalau dia foya-foya, mubazir, nah dia nggak zuhud tuh. Tapi kalau dia banyak sedekahnya, zakatnya, infaknya, wakafnya, kelembagaan zakat, nah itulah dia yang zuhud. Jadi saya ingin merubah mindset bahwasanya orang yang kaya itu pasti nggak zuhud, nggak juga. Orang yang miskin pasti zuhud, nggak juga. Belum tentu. Itu mungkin biasa Ustadz dalam bisawab. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Ustadz. Semoga bisa memuaskan hatinya tadi siapa yang tanya. Oh, Pak Wahid. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang masuk lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Zundi, bagaimana cara untuk bersyukur bagi orang kaya, orang sederhana, dan orang miskin? Berarti apakah cara bersyukurnya ini sama atau tidak? Seperti itu. Ya, terima kasih atas soalnya. Ini kita bedakan. Karenanya saya ingin kembali bertanya nih, kira-kira lebih utama yang mana? Mengucapkan alhamdulillah atau istighfar? Mana yang lebih mulia? Alhamdulillah dulu apa istighfar dulu kira-kira? Ya, saya pernah ditanya
oleh teman saya, karena saya nggak bisa jawab, saya bertanya ke guru saya. Kata guru saya, istighfar dan alhamdulillah itu tidak bisa dibenturkan. Baju yang kotor, dia lebih baik dicuci dulu atau diberi wangi-wangian. Saya bilang ya cuci dong, dicuci gitu kan. Kata beliau, maka bagi hati yang kotor, istighfar lebih utama untuk dia. Setelah itu baru memuji Allah. Sama halnya dengan orang itu syukur. Syukur itu apakah setara takaran semuanya bagi yang kaya ataupun yang miskin ataupun yang sederhana hidupnya? Ini kalau saya coba tanya ke guru-guru saya dulu ya, apakah semua orang itu sama syukurnya dengan semua dunianya? Kata beliau enggak. Syukurnya orang kaya adalah dengan banyaknya memberi ke orang lain. Syukurnya orang kaya adalah dia yang banyak memberikan dunianya untuk Islam. Dan syukurnya orang sederhana adalah dengan dia menikmati apa yang Allah berikan dan memporsikan sebagian dunianya, meskipun nggak sebagai orang kaya, untuk Islam. Dan syukurnya orang yang miskin adalah dia yang tidak minta-minta. Maaf. Syukurnya orang miskin adalah dengan dia yang tidak minta-minta. Nah, ini diantara konsep syukur per orang-orang ya. Ada yang miskin, ada yang sederhana, ada yang kaya raya. Yang kaya raya porsikan untuk Islam lebih banyak. Tapi yang sederhana, seenggaknya dia bisa menyisihkan dari dunia dia untuk Islam. Meskipun gak sebanyak orang kaya. Yang miskin, maka dia syukurnya minimal-minimalnya tidak meminta-minta dan berusaha menjadi orang yang tidak butuh. Nah, ini penting banget nih. Kadang ada orang itu miskinnya ditampakkan gitu. Biar orang itu merasa, oh saya tuh miskin, tolong beri ke saya gitu. Tangannya nggak minta, tapi dia ingin agar terlihat miskin banget, biar orang itu kasihan. Karenanya Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, kalau kita miskin, kita nggak punya apa-apa, minimal jangan minta. Atau jangan menunjukkan kita itu miskin banget gitu. Ya, jangan minta-minta lah gitu. Itu diantara syukurnya orang-orang miskin gitu. Tapi kalau tentu kalau orang miskin udah kepepet banget ya, nggak bisa makan, nggak bisa sebagainya, andaikan dia pun meminta ke orang kaya pun juga boleh. Juga boleh. Tapi ini kata guru-guru saya dan juga beberapa hal yang saya baca dari karya Islahul Mal, karya Ibnu Abi Dunya mengatakan, orang kalau dia nggak punya apa-apa, kok dia masih menahan dirinya dari minta-minta, itu yang terbaik. Dan itulah zuhudnya dia. Gitu Ustaz. Wallahu a'lam. Baik, luar biasa sekali ya jawabannya. Sangat terang benderang. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum, izin tanya Ustadz, bagaimana menurut Ustadz Zundi mengenai cara hidup orang-orang yang mendalami hidup apa adanya, tidak tertarik terhadap dunia, sehingga kehidupannya tidak maju. Selanjutnya, kehidupan yang sebaliknya, hidup yang penuh semangat mencari ma'isyah hamba Allah. Gimana sih? Itu tidak. Oh, ini dari hamba Allah, pertanyaan dari hamba Allah gitu maksudnya ya. Oh iya. Berarti gimana Mas pertanyaan soalnya? Orang yang hidupnya apa adanya gitu. Tidak tertarik ke dunia. Seperti itu. Memilih jalan untuk hidup apa adanya. Iya. Jadi sebenarnya ini kita tidak bisa memaksakan orang lain. Sebab setiap orang punya prinsipnya masing-masing. Setiap orang punya pegangannya masing-masing. Dan tiap orang mempunyai prioritasnya masing-masing. Tetapi konsep hidup tadi yang disampaikan, orang yang apa adanya, tidak suka dengan dunia, dan dia mengasingkan diri, atau dia gaptek, dalam Islam itu ada literasinya. Orang seperti ini tidak bisa kita bilang orang yang salah. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena di antara sahabat pun juga ada yang seperti itu. Bahkan ulama-ulama setelahnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama soleh pun juga ada yang dia mengasingkan dirinya ke gunung.
Itu ada. Agar dia tidak terhindar dari fitnah-fitnah dunia. Itu ada. Jadi kalau tanya ke saya, orang kayak gini gimana? Ya, saya jawab, kalau itu sudah menjadi prinsip dia, pegangan dia, ya silakan saja. Tidak masalah. Tapi perlu kita menimbang-nimbang ulang lagi. Ada yang namanya maslahat, ada yang namanya mudorot, ada yang namanya kebaikan, ada yang namanya keburukan. Dalam menentukan sebuah prinsip, kita mau hidup apa adanya, atau hidup dengan dunia yang hari kita sungguh sangat luas di mana-mana ada, pertimbangkan dengan banyakkan maslahatnya ataupun mudorotnya. Artinya adalah, kalau kita ingin mengambil dunia, pertimbangkan maslahat dan juga mudorotnya. Kira-kira kalau saya meninggalkan dunia itu, kebanyakan kebaikannya atau banyak keburukannya untuk saya. Kalau banyak kebaikannya silahkan. Tapi kalau banyak keburukannya, mending saya tinggalkan. Sama halnya dengan orang yang mencari ma'isyah, penghidupan. Tidak bisa kita menghukumi dia hamba dunia, nggak bisa juga. Siapa tahu dia mencari dunia itu untuk memenuhi akhiratnya, atau untuk memenuhi tanggungannya dia, entah orang tuanya, anaknya, istrinya, sebagainya. Maka juga sangat-sangat mungkin orang yang mencari ma'isyah itu juga berniat agar dia bisa ibadah ke Allah. Karena mencari ma'isyah bagian dari syariat. Mencari ma'isyah bagian dari syariat. Berbeda dengan tamak. Nah, ini mesti kita bedakan. Ada tamak, ada mencari ma'isyah. Mencari ma'isyah tentu itu dia menyadari, ini saya punya tanggungan, saya punya kewajiban, saya mencari ma'isyah ini untuk Allah, karena Allah yang menyuruhnya. Tapi kalau tamak, semua hal dia sikat untuk dunia dia. Semua disikat untuk dunia dia, untuk memenuhi hawa nafsu dia, kepengennya dia, nafsunya dia. Jadi tidak bisa dibenturkan antara orang yang pengen apa adanya saja. Tentu orang yang seperti ini harap untuk menimbang-nimbang ulang, baik atau banyakkan maslahatnya atau mudorotnya. Kalau banyak maslahatnya silahkan, tapi kalau banyak mudorotnya silahkan ditimbang ulang. Tapi bagi yang mencari ma'isyah, tentu tidak serta-merta orang yang dia itu salah. Tidak juga. Kalau dia mencari ma'isyah memang karena dia ada kebutuhan, ada tanggungan, silahkan. Tapi jangan tamak. Itu mungkin Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, eh, mohon izin bertanya Ustadz, tadi dijelaskan mengenai batasan rasa sedih atau rasa syukur. Mohon dijelaskan batasannya seperti apa dan bagaimana kita tahu bahwa itu sudah melewati batas. Baik, terima kasih atas soalnya. Ya, saya tadi menyampaikan 2 batasan. Yang pertama 2 garis, atas dia syukur, garis bawah dia sabar. Orang yang dia dapat dunia, dapat rezeki, dapat hal yang dia inginkan atau sebagainya, maka dia bahagia boleh. Bahkan itu bahagia bagian daripada syukur. Tapi kalau terlalu bahagia yang sampai sombong, nah itu mesti ada batas itu. Ada batasnya. Jangan terlalu bahagia dengan apa yang datang. Artinya ini adalah syukur. Karena syukur itu bisa meredam sombong. Yang ke bawahnya dia adalah sabar. Artinya kalau dia itu lagi dapat musibah, dapat ujian, dapat hal-hal yang nggak enak, jangan sampai dia terlalu bersedih. Sedih pun juga bagian dari hal naluriah. Karena baginda Rasul pun juga pernah bersedih manakala wafatnya putranya beliau, Ibrahim. Wafat, maka Nabi pun bersedih. Lalu Rasul pun keluar air matanya. Ada seorang yang menegur Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dengan engkau menangis ini engkau nggak terima dengan takdir sebagainya? Rasul mengatakan, sungguh hati yang sedih itu dia bisa mengeluarkan air mata. Artinya orang sedih, Mas, Mbak, orang kena musibah, sedih itu wajar. Tapi jangan terlalu lama dia sedih atau dia memelihara kesedihan. Sebab sedih yang dipelihara, gundah yang dipelihara, itu nanti akan membuat dia jatuh ke dalam putus asa.
orang yang sudah putus asa, hampir-hampir dia tidak mengenal Tuhannya. Nah itu yang bahaya. Karenanya, ya, maka tadi kalau ditanyakan ke saya, ya bagaimana ya batasannya tadi itu. Kalau dapat bahagia, bilang alhamdulillah, bilang ini dari Allah, semuanya milik Allah. Itu batasan syukur. Ada pun sedih, datang hal yang nggak enak, kita mengucapkan innalillahi, atau kita berdoa Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha, ya Allah berikanlah aku pengganti dari apa yang hilang dariku. Itu doa kita agar apa? Agar kita punya tameng sabar atas sedih dan musibah yang menimpa kita. Itu Ustaz. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Begitu, nggih. Tadi siapa yang tanya ya? Yang tanya. Semoga sudah bisa menjawab ya, Pak Agung Prasetyo. Bagi Ananda atau hadirin yang ingin bertanya, mungkin ingin bertanya langsung nih, mau ngobrol biar tidak saya sama Ustadz Zundi aja nih di dalam Zoom nih. Bisa langsung raise hand, nanti kemudian kita akan membuka mikrofonnya sehingga bisa bertanya langsung. Monggo silakan. Ada yang ingin bertanya langsung? Tidak ada ya? Oke, satu pertanyaan lagi Ustaz sebelum kita mengakhiri ya. Datang dari Ibu Linda. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana penggolongan ikhlas berdasarkan makomnya? Dan untuk makom orang awam seperti saya, sebaiknya ikhlasnya seperti apa? Ya, Allah nih. Ini kalau makom ikhlas, saya teringat dengan konsepnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi teman-teman semuanya, Bapak semuanya, ini adalah konsep yang membuat bukan saya. Ini takaran atau patokan ikhlas versinya Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertama, ikhlas kalau dia itu untuk Allah dan untuk dunianya, artinya dia beramal, beribadah, mengharapkan Allah plus mengharapkan dunia. Setara. Yang dunia 50%, untuk Allah 50%. Ini boleh. Orang awam boleh seperti ini. Bahkan saya duha untuk Allah, dan saya Allah, saya pun juga pengen dunia. Ini boleh. Yang penting hatinya ditata agar dunia dan akhiratnya seimbang. 50%. Yang pertama. Yang kedua, orang yang dia tidak menginginkan dunia dan fokus ke Allah. Katakan, ya Allah saya duha ini untukmu ya Allah, bukan untuk dunia. Nah ini ikhlasnya makom lebih tinggi lagi nih. Orang-orang yang soleh banget, dia nggak mengharapkan dunia, meskipun Allah bilang 4 rakaat kamu duniamu saya penuhi. Tapi orang ini tidak sama sekali ingin dunia, dia hanya ingin Allah. Nah inilah orang yang ikhlas tinggi banget. Yang ketiga, yang terakhir, orang-orang yang dia pengennya dunia semuanya, nggak pengen Allah. Ya Allah, saya sholat ini untuk dunia, sedekah ini untuk dunia, jangan untuk dunia, semuanya dunia. Kata Imam Ghazali, orang ini tidak masuk ke dalam kategori ikhlas. Saya ulangi ya, orang yang dia ibadah untuk dunia, sholat untuk dunia, sedekah untuk dunia, semuanya untuk dunia tanpa ada rasa untuk Allah, maka ini tidak ikhlas. Maka yang bisa mengkategorikan yaitu tergolong ikhlas apa enggak ikhlas, dia sendiri. Yang tahu persenan, 50% untuk dunia, 50% untuk akhirat, dia sendiri. Makanya silakan atur rasanya, atur hatinya, atur tujuannya. Semoga kita semuanya naik kelas agar kita beribadah untuk Allah semuanya. Seperti itu Mas. Wallahu bisawab. Oke, ini satu lagi pertanyaan Ustadz. Ini dia chat pribadi ya, direct message ini. Mungkin malu kali ya. Ustadz, ada teman saya tidak berani nikah karena tidak punya modal. Takut tidak mencukupi, seolah tidak percaya rizki yang sudah diplot-plotkan oleh Allah. Bagaimana Ustadz? Seperti itu. Ya, insya Allah. Terakhir.
Ya, baik. Nikah itu dalam fikih dia punya batasan-batasan. Orang yang dia, maaf cakap, orang-orang yang dia sudah bisa melakukan hubungan badan atau dia sudah butuh kepada hubungan biologis, maka dia sudah masuk dalam kategori boleh menikah. Ya kan? Manistata'a minkum ba'ah, orang yang dia udah bisa mengerti tentang hubungan badan atau dia sudah butuh tentang biologis, menikahlah. Nikahlah. Lalu gimana dengan pertimbangan mesti ada penghasilan sebagainya, maka kita bagi dua. Yang namanya menikah itu, yang pertama dia mesti namanya siap mental. Siap secara mental. Yang kedua, dia siap secara finansial. Artinya bukan mesti kaya dulu, enggak. Yang penting tanggung jawab. Dia tanggung jawab dan dia pun sudah siap mental, nikahlah. Meskipun secara dunianya mungkin dia nggak mencukupi. Tapi andaikan dia tanggung jawab, dia akan berusaha mencukupi kebutuhan keluarga nanti. Maka bagi orang yang takut menikah karena nggak punya modal, ya sudah. Dia kuatkan dulu mentalnya, dan dia pun sembari menyiapkan pekerjaan. Andai dia sudah punya pekerjaan, atau dia punya, ya nggak mesti bekerja, kantoran nggak mesti. Dagang pun boleh, jualan online pun boleh, silahkan. Kalau sudah bisa ada penghasilan, sodorkanlah ke calon istrinya. Siap, bismillah. Tidak siap, tak cari yang lain. Gitu. Itu namanya siap mental. Siap mental. Saya ngambil anak orang, maka saya siap tanggung jawab atas batinnya dia dan dunianya dia. Andaikan dunianya itu kok terasa kurang, saya akan berusaha memenuhinya. Nah, itulah dia. Maka kalau takut nikah karena nggak kuat modal sebagainya, ya sudah, tabung sembari menemukan calon yang siap menerima dia, sembari berikhtiar dan berdoa untuk Allah. Itu Mas. Wallahu bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa ya Ustaz. Ini ada satu pertanyaan, apakah kami bisa minta nomor telepon atau WA-nya Ustadz Jundi? Saya nggak berani ngasih Ustadz, mungkin Ustadz mau ngasih sendiri. Wah, itu kayaknya privasi Mas Ustadz. Nanti aja tanyakan ke Ustadz Wahid, Ustadz Lukman Hakim, ya, atau mungkin tanyakan ke atau mungkin bisa yang berkenan Instagram gitu ya Ustadz ya. Dalam? Bisa langsung DM di Instagram kan bisa. Boleh. Monggo. Seperti itu. Baik, saya rasa sudah cukup ya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 16:33. Kalau saya bisa meng-highlight tentang kajian sore hari ini, intinya jangan terlalu sedih pada sesuatu yang hilang, dan jangan terlalu bahagia pada sesuatu yang datang atau yang kita dapatkan. Karena kebahagiaan yang berlebihan dekat dengan kesombongan. Seperti itu ya Ustaz ya? Insya Allah seperti itu. Semoga benar. Oke, sudah 1 jam lebih kita bersama, namun kita harus mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf, karena semangatnya pagi terus ini Ustaz saya. Namun jangan khawatir, karena kita akan bertemu lagi insya Allah di Jumat besok, pastinya tetap bersama dengan guru kita Ustadz Zundi sebagai pembicara. Sebagai bocoran saja bahwa untuk tema yang akan datang, kita akan berbicara masalah zakat fitrah dan kebahagiaan hari Idul Fitri, seperti itu. Jadi yang ingin punya pertanyaan masalah zakat fitrah dan hari Idul Fitri, silahkan bergabung di Jumat yang akan datang ya. Nah, pastinya bagi ayah, bunda atau ananda, kami ingin menginformasikan kembali bahwa kita membuka donasi dan infak di BSI dengan nomor 7197646367 atas nama Masjid Diah Prakoso, atau di LAS Al-Azhar Pati di nomor rekening 00660100242659. Seperti itu. Sebelum kita mengakhiri Ramadan Talk pada sore hari ini, mungkin kita bisa berfoto bersama dulu. Host bisa membantu saya dokumentasi ya. Kami mohon untuk seluruh hadirin untuk membuka kameranya ya, supaya
bisa terlihat. Mungkin kalau yang nggak pakai jilbab ya nggak perlu daripada nanti menunjukkan auratnya ya. Oke, silahkan. Saya aba-aba nggih. Baik. 1, 2, 3, senyum. Lagi. Yap, ya. Mas Ilham, oke. 1, 2, 3. Oke. Baik. Kita cukupkan sekian. Kami pribadi dari panitia khususnya MC ingin meminta maaf jika ada salah kata dan kekurangan selama Zoom ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas ilmunya kepada Ustadz Jundi. Jangan bosan-bosan ya Ustadz ya. Kita bertemu lagi di hari Jumat dengan tema yang luar biasa juga. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Sampai bertemu di hari Jumat nggih.